Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rahma Musyarofa dari kelas Ekonomi Syariah I dengan NIM 401119023. Di sini saya akan menjabarkan mengenai resume materi dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan 4 pada mata kuliah Perekonomian Internasional. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan pengenalan mengenai perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional atau international trade merupakan suatu kegiatan transaksi perdagangan yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain, yang mana dalam perdagangan ini bisa berupa barang ataupun jasa yang telah melewati batas wilayah suatu negara. Kemudian manfaat dari perdagangan internasional bagi suatu negara, yaitu akan tercukupinya kebutuhan di dalam negeri. Kemudian, dengan adanya perdagangan internasional, maka dapat meningkatkan nilai devisa suatu negara. Kemudian akan memperluas suatu lapangan pekerjaan. Kemudian dapat menjaga stabilitas harga, sekaligus mendorong semangat untuk berprestasi dan bersaing di dalam perdagangan. Kemudian faktor-faktor yang mendorong sekaligus faktor yang menghambat dalam perdagangan internasional. Faktor pendorong dari perdagangan internasional yaitu yang pertama, adanya perbedaan terhadap sumber daya alam, kemudian adanya perbedaan iklim di setiap negara, kemudian adanya perbedaan pada selera pada masyarakat yang ada. Kemudian faktor pendorong lain yaitu suatu negara tidak dapat memproduksi barang yang diinginkan oleh negara tersebut atau yang dibutuhkan dalam negara tersebut. Kemudian adanya perkembangan ilmu teknologi yang semakin maju. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi yang semakin maju, maka akan memudahkan seseorang atau seorang usaha untuk melakukan perdagangan, baik itu secara kecil maupun secara besar seperti perdagangan internasional. Kemudian faktor-faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Faktor penghambat dalam perdagangan internasional yaitu ada kondisi ketidakamanan suatu negara. Artinya, ketika negara mengalami kondisi yang tidak aman atau negara tersebut mengalami peperangan, maka hal tersebut akan menghambat terjadinya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Kemudian, adanya pembayaran antar negara yang sulit dilakukan serta memiliki resiko yang besar. Kemudian, ada juga tidak stabilnya kurs mata uang asing, perbedaan mata uang, kebijakan ekonomi internasional, serta kualitas sumber daya yang rendah. Dalam perbedaan mata uang, hal ini dapat disiasati dengan cara peraturan dalam perdagangan internasional, yaitu untuk mata uang telah disepakati bahwa di seluruh dunia akan menggunakan mata uang dolar. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai teori modern dalam perdagangan internasional. Teori modern dalam perdagangan internasional ini yaitu terdapat faktor proporsi. Faktor proporsi adalah di dalam teori modern perekonomian internasional ini saling menekankan dan berkaitan antara perbedaan proporsi faktor produksi antar negara dan faktor penggunaan dalam memproduksi berbagai barang. Kemudian di dalamnya terdapat teori HO atau Heckscher-Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan ekspor suatu produk yang diproduksinya itu lebih banyak, karena produk ini relatif melimpah dan murah harganya. Dan sebaliknya, jika suatu negara akan mengimpor produk yang produksinya memerlukan penggunaan faktor produksi atau sumber daya yang relatif lebih lengkap dan mahal. Kemudian, dalam teori
Heckscher-Ohlin ini menggunakan dua kurva, yaitu kurva isocost dan kurva isoquant. Kurva isocost yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Kemudian kurva isoquant yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Kemudian, menurut teori ekonomi mikro, kurva isocost akan bersinggungan dengan kurva isoquant pada suatu titik yang optimal. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh jumlah produk tertentu. Kemudian, untuk kelemahan dari teori Heckscher-Ohlin ini yaitu jika jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis pun akan sama pula nilainya, sehingga akan menyebabkan atau tidak terjadinya perdagangan internasional. Kemudian, kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi dan indifferent yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dari output yang dapat dihasilkan dengan sejumlah tertentu faktor produksi yang dikerjakan dengan tenaga kerja penuh. Asumsi dari kurva ini yaitu: pertama, perekonomian hanya memproduksi dua barang saja. Yang kedua, sumber atau faktor produksi yang sama dapat digunakan untuk memproduksi kedua jenis barang tersebut serta dapat digeser dan dipindahkan. Yang ketiga yaitu sumber yang ada dan dimiliki sudah tetap jumlahnya, serta tingkat teknologinya sudah tentu dan digunakan sepenuhnya. Yang keempat yaitu sumber-sumber yang dimiliki telah digunakan secara efisien. Kemudian untuk overcurve atau reciprocal demand (OCRD), Marshall and Edwards, dua tokoh ini menggambarkan overcurve sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kemudian, teori perdagangan internasional bagian pertama. Pada teori perdagangan internasional bagian pertama ini, terdapat tingkat transformasi marginal atau MRT, atau Marginal Rate of Transformation, kemudian kurva indifferent masyarakat, equilibrium dalam kondisi isolasi. Yang pertama yaitu tingkat transformasi marginal. Tingkat transformasi marginal atau Marginal Rate of Transformation adalah nilai absolut kemiringan dari PPF pada suatu titik. Tingkat transformasi marginal ini juga dapat diartikan sebagai jumlah unit atau jumlah barang yang harus dilepaskan untuk membuat atau mencapai satu unit barang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kurva indifferent masyarakat. Kurva indifferent masyarakat adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan manfaat atau keputusan yang sama. Kemudian equilibrium dalam kondisi isolasi atau tanpa perdagangan. Dengan tidak adanya perdagangan internasional, maka suatu negara akan mencapai kondisi equilibrium apabila dapat menjangkau kurva indifferent yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indifferentnya. Kondisi ini dapat tercipta di suatu titik di mana kurva tidak membedakan antara masyarakat menjadi tangan dari kurva batas kemungkinan produksi. Yang terakhir yaitu adanya biaya peluang atau opportunity cost.
Biaya peluang adalah suatu biaya yang dikorbankan saat menentukan pilihan. Peningkatan biaya peluang ini dapat diartikan bahwa suatu negara harus melepas dengan jumlah yang semakin meningkat dari suatu komoditas untuk mendapatkan sumber daya yang hanya cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas lainnya. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.